Anak Purbaya soroti kasus korupsi kuota haji 2024. Sentil kelakuan Gus Yakut, Allahu Akbar. Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa, memberikan tanggapan kasus yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas atau Gus Yakut. Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Terkait hal itu, melalui media sosialnya, Yudo Sadewa menyampaikan sindiran keras terhadap Gus Yakut. Ia mengunggah tangkapan layar pemberitaan tentang penetapan tersangka Gus Yakut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 9 Januari 2026. Setan saja sujud, hormat sama kalian, tulis Yudo Sadewa dalam unggahannya. Melansir tribunjakarta.com baru-baru ini. Anak Purbaya itu juga mengunggah berita lain yang menyoroti dampak kebijakan kuota haji 2024, yakni tentang gagalnya 8.400 jemaah haji reguler untuk berangkat ke Tanah Suci, meskipun telah menunggu sampai 14 tahun. Menurutnya, tindakan Gus Yakut sangat menyakitkan bagi banyak orang, bukan hanya persoalan uang, namun juga persoalan waktu dan penantian yang dialami para calon jemaah haji. Tindakan Gus Yakut menurutnya sangat fatal. Apalagi dana yang dikorupsi adalah dana untuk ibadah. Terlebih, ia menjabat sebagai Menteri Agama, orang paling tinggi yang mengurusi regulasi jalannya ibadah haji ini. Sebagai seorang yang terhormat, tindakan Gus Yakut sungguh sangat keterlaluan. Allahu Akbar, ini lebih kejam daripada setan sih, tulis Yudo Sadewa lagi. KPK mengungkap keterlibatan Gus Yakut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Peran Gus Yakut berfokus pada penerapan kebijakan diskresi yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum. Ia disinyalir menyalahgunakan kewenangannya dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang harus diberikan pemerintah Arab Saudi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan tersebut semestinya dialokasikan sebesar 92% untuk jemaah haji reguler, sementara 8% diperuntukkan bagi haji khusus. Penambahan kuota ini awalnya bertujuan untuk mengurangi masa tunggu para calon haji. Namun, pada masa kepimpinan Yakut, pembagian dilakukan secara seimbang, yakni masing-masing 10.000 kuota untuk haji reguler dan haji khusus. Akibat kebijakan tersebut, sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang seharusnya memperoleh kesempatan berangkat menjadi tereliminasi. Skema diskresi ini kemudian diduga membuka celah praktik jual beli kuota yang menguntungkan korporasi tertentu. Kerugian negara akibat perbuatan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun. Nilai tersebut masih bersifat sementara karena lembaga anti rasuah masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara secara final dari Badan Pemeriksaan Keuangan.